Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alladzi khalaqal insan allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul hannan wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang dimuliakan para alim ulama dan juga para penyuluh agama khususnya di wilayah Kecamatan Ciawi Gebang dan juga para karyawan KUA Kecamatan Ciawi Gebang yang semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kehadirat Allah pada pagi hari ini bertepatan di hari Rabu tanggal 7 April 2024 Masehi. Allah Subhanahu wa taala memperkenankan kita semua untuk bisa bersama untuk ngaji bareng. Kalau istilah program KUA Kecamatan Ciawi Gebang ini yaitu nasi kuning, ngaji santri kitab kuning, dengan harapan kami dari KUA Kecamatan Ciawi Gebang, para pegawai, staf, JFT dan JFU yang berada di KUA Kecamatan Ciawi Gebang beserta para penyuluh agama Islam KUA Kecamatan Ciawi Gebang, dengan adanya kegiatan atau program yang mulia ini diharapkan kami semua ini dapat atau bisa bersama untuk memahami terkait dengan kitab atau kutubut toros, kitab-kitab klasik warisan dari guru-guru kita para ulama. Mudah-mudahan dengan walaupun sambil santai, kami insya Allah dengan niat intinya untuk ngaderes dalam bahasa Kuningan, untuk bersama ngaderes yang insya Allah nanti program ngaji santri kitab kuning ini yang insya Allah akan diisi oleh narasumber-narasumber terkait pemahaman dengan kitab kuning ini. Insya Allah nanti akan bersama mutolaah, ngadaras, membaca kitab kuning ini. Ada yang memegang nanti kitab tafsir, juga ada yang memegang kitab fikihnya. Nanti insya Allah walaupun sasiren sabenyeren, mudah-mudahan ini menjadi bekal kami. Utamanya kami adalah para penyuluh agama yang ini akan nanti terkait pemahaman dalam hal kitab kuning ini. Mudah-mudahan intinya kami adalah untuk ngalap barokah, untuk mencari barokah dengan bersama membaca dan memahami apa-apa yang telah mereka, guru-guru kita, ulama kita yang telah mengarang berbagai kitab kuning, dan ini insya Allah menjadi pegangan kami dalam rangka untuk bersama membimbing dan membina umat. Oke, mangga kita untuk bersama
kita berbareng sharing, istilahnya ini bukan untuk menggurui, kita untuk sharing, dan insya Allah ini adalah obrolan yang akan sangat bermanfaat untuk kita, bukan ngobrol yang tidak ada manfaatnya. Kalau orang Sunda bukan ngobrol ngawadul, tapi istilahnya ini adalah untuk kemanfaatan dalam rangka untuk memahami terkait dengan ajaran-ajaran agama kita yang telah dimodifikasi atau dikarang oleh mereka supaya kita untuk bersama-sama memahami, mendalami terkait dengan ilmu-ilmu agama. Nah, ini untuk mengawali, dan bukan untuk mengawali, ini untuk pertemuan yang kedua. Kami mencoba untuk ngalap barokah untuk bersama mutolaah membacakan yaitu kitab Tafsir Marroh Labib, karya monumental dari seorang al-alim al-allamah sebagai Sayyid Ulama al-Hijaz. Beliau adalah Syekh Nawawi al-Bantani. Beliau mengarang sebuah kitab tafsir yang dinamakan dengan Marroh Labib, Marroh Labib Tafsir An-Nawawi. Ini adalah asli pengarangnya adalah orang Indonesia, yang tepatnya orang Tanara yang berada di daerah Bantennya, Al-Bantani. Maka kita untuk bersama untuk mencoba bersama kita sharing ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fi darain. Allahumma inna nas'aluka al-barakah bi qiraati hadzal kitab tafsir munir atau tafsir Al-Habib. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Al-Baqarati madaniyatun atau makiyatun. Ini mengawali surat yang pertama yaitu surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah itu tergolong dengan, ada yang berpendapat madaniyatun, termasuk surat madaniyah atau makiyatun, atau ada yang berpendapat termasuk surat makiyah, artinya surat atau ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah, itu dinamakan dengan surat Makkiyah. Tapi jumhur ulama berpendapat bahwa ini adalah termasuk surat Madaniyah, ayat-ayat Al-Quran yang kebanyakannya diturunkan ketika Rasulullah telah hijrah di Madinah. Mi'atani 200 wasabun wasalamuna ayatan, dan 87 ayat. Jadi jumlah ayatnya ada 287 ayat. Wa kalimatuha, adapun kata-kata atau kalimat dalam surat Al-Baqarah itu salatu alafi, ada 3000, wa mi'atin, dan 100. Jadi ada 3100, ada 3100 kata. Wa hurufuha, adapun hurufnya, huruf yang ada dalam surat Al-Baqarah itu khamsun wa ishruna alfan wa khamsumi'atin, ada 25.500. Jadi hurufnya
ada 25.500. Ini ulama sampai beliau karena perhatiannya sampai bisa menghitung huruf. Ini dalam surat Al-Baqarah ada 25.500 huruf. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Qala Syafi'i, Imam Syafi'i berkata, wa jama'atun, dan segolongan dari ulama tafsir, Alif Lam Mim. Kata Alif Lam Mim wasairu hurufil hijai, dan beberapa huruf-huruf hijaiyah fi awaili suwari, pada permulaan beberapa surat, minal mutasyabihi, itu adalah salah satunya termasuk ayat-ayat mutasyabih. Alladzi infarada, yang hanya Allah sendiri, alladzi infarada, yang hanya sendiri Allah biilmihi, terkait pengetahuannya. Artinya yang tahu hanya Allah lah terkait dengan ayat-ayat mutasyabih. Wahya Alif Lam Mim, dan seluruh huruf-huruf awal, huruf-huruf hijaiyah yang ada di awal beberapa surat. Sirrul Qur'ani, itu adalah salah satu rahasia Al-Quran. Jadi kenapa Allah mengawali ada dalam beberapa surat itu hanya dengan beberapa huruf. Ada yang satu huruf seperti Nun, ada yang Alif Lam Mim, ada yang 3 huruf, ada yang 2 huruf. Itu ternyata ini adalah rahasia Al-Quran. Jadi hanya Allah lah yang tahu akan pengetahuan terkait. Salah satunya ini adalah termasuk ayat-ayat mutasyabih. Fanahnu nu'minu bidhahiriha, maka kita hanya beriman atau mempercayai secara dohirnya. Wa nufawidu, dan kita menyerahkan al-ilma, pengetahuannya, pihak dalam hal huruf-huruf hijai yang ada dalam awal surat, ilallahi, kepada Allah, ilallahi ta'ala, kepada Allah ta'ala. Jadi dengan adanya Allah mengawali ada dalam beberapa surat, diawali dengan huruf hijaiyah, ada dengan yang 1 huruf, 2 huruf, 3 huruf, itu kita hanya bisa mempercayai, hanya kita bisa mengimani secara zahir, dan kita menyerahkan pengetahuannya hal tersebut kepada Allah. Wa faidatu dzikriha, kenapa kok Allah mengawali dalam beberapa surat itu hanya dengan 1 huruf, 2 huruf. Nah, ini faidahnya adalah wa faidatu dzikriha, faidah dengan Allah menyebutkannya huruful hijai fi awali suwar, talabul imani biha. Ini adalah untuk meminta supaya kita itu iman, mempercayai. Jadi bagi orang yang beriman itu alangkah akan semakin bertambah keimanannya. Karena apa? Hanya dengan 1 huruf itu bagi kita yang beriman itu adalah merupakan ilmu dari Allah. Jadi kita hanya 1 huruf, kita tidak bisa apa maksud yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga tadi dia awal kita hanya nu'minu bidhahiriha wa nuwafawidul al-ifta. Kita bisa berserah, kita hanya bisa menyerahkan
pengetahuannya. Adapun ada sebagian ulama yang menafsirkan yaitu sah-sah saja itu, tapi itu bukan 100% kehendak Allah. Maksudnya seperti itu apa yang ditafsirkan oleh sebagian para ulama. Nah ini jadi faedahnya, manfaat dengan disebutkan hanya Allah mengawali beberapa surat dengan 1 huruf, 2 huruf, 3 huruf, itu adalah supaya meminta kita ini untuk percaya. Wallahu ta'ala, bahwasanya Allah ta'ala ikhtassa, iku dia berkhusus Allah bi ilmin dengan pengetahuannya, la takdiru yang tidak mampu alaihi terhadap ilmu tersebut, ukulul anbiya itu akalnya para nabi. Jadi ada pengetahuan yang para nabi juga tidak mampu untuk mengetahui pengetahuan tersebut, hanya itulah adalah hanya Allah lah yang tahu. Wal anbiya'u ikhtassu, dan para nabi juga mereka mendapat kekhususan bi ilmin dengan pengetahuan la taqdiru alaihi ukulul ulama, yang tidak mampu terhadap ilmu tersebut, yaitu pemikiran-pemikiran atau akalnya para ulama. Jadi ada ilmu yang hanya para nabi yang mampu untuk tahu tentang pengetahuan tersebut, yang tidak bisa dikejar oleh akalnya para ulama, oleh pemikiran para ulama. Wal ulama'u, dan begitu juga para ulama ikhtasu, mereka juga mempunyai kekhususan, mendapatkan kekhususan bi ilmi untuk pengetahuan terkait pengetahuan la takdiru alaihi uqulul amati, yang akalnya masyarakat umum itu tidak mampu untuk mengejarnya pengetahuan tersebut. Jadi ulama diberikan keistimewaan oleh Allah pengetahuan yang pengetahuan tersebut tidak bisa dikejar atau tidak mampu pemikiran masyarakat biasa atau pemikiran kita masyarakat umum. Wa qala Abu Bakrin radhiyallahu anhu, Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, fi kulli kitabin, iku tetap ing dalam saban-saban kitab, iku sirun, ya sirun utawi rahasia, wasurullahi lan utawi rahasia Allah, fil Qur'ani ing dalam Al-Quran, iku awal suwari, yaitu ada pada awal-awal dalam beberapa surat. Nah, ini kata Sayyidina Abu Bakar, bahwa dalam setiap kitab itu ada rahasianya, ada sesuatu yang tersirat, tersembunyi, yang perlu untuk dijadikan untuk digali. Salah satunya wasirullahi fil Quran awailus suwar, salah satunya rahasia Allah dalam Al-Quran. Allah menyimpan dalam huruf-huruf hijaiyah yang ada dalam permulaan dari beberapa surat. Dzalikal kitabul la raiba fihi, inilah Alkitab la raiba, yang tidak ada keraguan, fihi di dalam Alkitab. Ayat kitab maksudnya adalah Imam Syekh Nawawi, walaupun kita tahu dalam Al-Quran ini dalikal kitab. Kalau dalika itu kan isim isyarah yang menunjukkan bermakna ba'id, dalika. Kalau ditambah dengan ka atau lam itu menunjukkan jauh. Tapi yang dimaksud oleh Syekh Nawawi Al-Bartani, beliau menafsirkan dengan ayat dan kitab, yang dimaksud adalah kitab ini, alladzi yaqra'uhu,
yang membacanya Alkitab alaikum kepada kamu sekalian, rasuli yaitu utusan kami kata Allah, Muhammadun yaitu Nabi Muhammad. Jadi ini kitab yang dibacakan oleh Rasul kami kepada kalian yaitu Muhammad. La syakka, tidak ada keraguan, fi annahu, bahwasanya Alkitab iku min indi, bahwasanya Alkitab itu adalah datang dariku, dari kami kata Allah. Fa in amantum, jika kalian beriman bihi terhadap Alkitab Al-Qur'an, hadaitukum, maka kami akan memberi hidayah kepada kalian. Tapi sebaliknya, wa illam tu'minu, dan jika kalian tidak percaya terhadap bihi terhadap Al-Qur'an, adzabtukum, maka jelas kami akan sangat menyiksa. Itu adzabtukum pakai mudhoaf muta'addi dengan bitadif, adzabtukum, maka kami betul-betul akan menyiksa kepada kalian. Hudan, yaitu sebagai petunjuk, lil muttaqin, bagi orang-orang yang takwa. Rahmatun la raiba fihi, hudan rahmatan, menjadi rahmat Alkitab li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, bagi umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini bahwa Al-Quran yang dibawa oleh Rasulullah, yang berasal dari Allah, Allah berfirman bahwa Al-Quran ini adalah sebagai petunjuk bagi orang-orang yang takwa. Nah, di sini siapa orang-orang yang takwa? Di awal surat ini itu mereka orang-orang yang percaya, yang beriman terhadap segala yang tidak terlihat atau yang gaib. Nah, ini pokoknya alladzina yu'minun, ini namanya isim mausul, mau laki-laki mau perempuan. Ini menunjukkan umum, mau yang miskin, yang kaya, pejabat atau rakyat. Maka ini kalau beliau atau mereka beriman terhadap yang gaib, ayasadikuna, yaitu mereka yang membenarkan bima goba, terhadap segala sesuatu goba yang tidak nampak, yang tidak terlihat, anhum oleh mereka, minajannati, seperti surga, menari, neraka, usirati, dan jembatan, atau kalau bahasa turunan cukang, wal mizan, ada nanti ada timbangan, wal ba'si, ada kebangkitan, wal hisabi, juga ada hisaban, ada perhitungan, wal beredalik, dan yang lainnya. Nah, ini orang yang membenarkan, yang meyakinkan bahwa mereka yakin ada hal yang tidak terlihat, yang gaib dari mereka. Di balik semua ini, di balik yang sekarang nampak terlihat, mereka percaya terhadap yang gaib, yang tidak nampak, seperti surga, adanya neraka, adanya sirat, mizan, ba'ats, dan hisab, dan yang lainnya. Wakilah, dan dikatakan al-muradu bil ghaib, yang dimaksud dengan bil ghaib ay al-qalbu, yaitu dengan hati. Jadi ada yang menafsirkan yang dimaksud alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang-orang yang mengimani dengan hati. Jadi sekarang kan ada orang yang dengan hanya lisan bisa mengucapkan saya iman, tapi hatinya tidak iman. Jadi alladzina yu'minuna bil ghaib, mereka orang-orang yang percaya dengan hatinya. Wal makna, yang maknanya
yu'minuna mereka beriman biqulubihim dengan hati-hati mereka, lakalladina yaquluna tidak seperti orang-orang yang mereka mengatakan biafwahim hanya dengan mulutnya saja, malaisa fi qulubihim yang tidak ada dalam hatinya. Nah, inilah orang yang munafik. Jadi kebalikan orang yang munafik. Yang dimaksud di sini yaitu orang-orang yang mengimani dengan hatinya, tidak hanya terucap dalam mulut dan dalam hatinya tidak ada keimanan. Itu. Selanjutnya yang kedua, indikator atau ciri orang yang takwa itu wa yuqimunas salata, mereka orang yang mendirikan salat. Ayyutimunas salawatil khamsa, mereka yang senantiasa menyempurnakan salat yang 5 waktu. Ini di sini Syekh Nawawi dengan kata yutimun, bukan dengan yukmilun. Kalau yutimun itu adalah sesuatu yang bisa proses terus disempurnakan, berbeda dengan kamula yakmulu. Kalau kamal itu yakmilun, itu yang tidak bisa diusahakan. Seperti dalam surat ini kan ada al-yauma akmaltu lakum dinakum wa asmamtu alaikum nikmati. Itu kalau masalah urusan agama mah itu dengan kata akmaltu kan ya, dengan kata akmaltu sudah sempurna, tidak boleh ditambah lagi. Sholat udah, upami sholat lohor meureun 4 rakaat, tidak boleh ditambah, udah sempurna. Terkait wa asmamtu alaikum nikmati, terkait masalah nikmat Allah selalu terus dengan ditambah lagi kepada kita itu. Nah, ini perbedaannya. Nah, kalau sholat juga kan kita itu perlu proses terus disempurnakan. Berarti kalau kita sempurnakan harus dengan ilmunya juga kan, ilmu secara dohir, fikihnya, tasawufnya. Nah, ini yutimmunas shalawatil khamsa, mereka yang menyempurnakan terus salat yang 5 waktu, bisuruti dengan menyempurnakan syarat-syaratnya, wal arkani dan rukun-rukunnya, wal hayati dan sunnah-sunnahnya. Nah, ini yang kedua, wa mimma razaqnahum yunfikun. Yang ketiga, di antara ciri orang yang takwa itu wa mimma, dan di antara sebagian ya, jadi mimma disebut ditafid sebagian, jadi bukan seluruhnya. Wa mimma razaqnahum, dan dari sebagian apa yang telah kami anugerahkan, apa yang telah kami rizkikan kepada mereka, yunfikun, maka mereka menginfakkannya, mengeluarkannya. Ai mimma a'tainahum, tegasna mimma a'tainahum, dari sesuatu yang kami telah berikan kepada mereka, minal amwali, dari harta bendanya, yatasaddaquna, mereka menyedekahkannya, mengeluarkannya, li ta'atillahi ta'ala, untuk kepatuhan, untuk ketaatan kepada Allah. Wa huwa man yunfikun, di antara orang yang yunfikuna mengintakan, yaitu Abu Bakrin As-Siddiq, yaitu Sayyidina Abu Bakar Siddiq, wa ashabuhu, dan sahabat-sahabatnya. Nah, ini salah satunya ditafsirkan oleh Syekh Nawawi. Mereka dulu sahabat yang kita kenal dengan kedermawannya. Beliau adalah orang yang kaya, tapi beliau dia habiskan, dia infakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sahabat-sahabat yang lainnya banyak kita tahu dari
kisah-kisah para sahabat yang dermawan. Yang selanjutnya walladzina yu'minuna bima unzila ilaika. Yang keempat, mereka ciri orang yang takwa itu orang yang percaya, mengimani terhadap apa-apa yang Allah telah turunkan kepada kamu, atau Al-Quran atau Alkitab yang telah diturunkan kepadamu. Minal Qur'ani, yaitu Al-Quran. Jadi yang keempat ini, mereka orang yang takwa itu adalah orang yang percaya terhadap Al-Quran, bahwa Al-Quran adalah mukjizat yang diturunkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya wa ma unzila min qablik, dan terhadap kitab-kitab yang diturunkan kepada Rasul sebelum kamu Muhammad. Jadi ciri orang yang beriman, orang yang takwa, ia beriman percaya terhadap Al-Quran dan kitab-kitab yang diturunkan kepada para Rasul sebelum junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala sairil anbiya'i, yaitu kitab-kitab yang diturunkan terhadap para nabi, minat Taurati, dari kitab Taurat, wal Injil, wal Zabur, wa ghairiha. Nah ini mereka orang yang takwa selalu, atau dia iman terhadap Al-Quran dan kitab-kitab yang diturunkan kepada para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Min sairil kutubis sabiqati, yaitu dari kitab-kitab yang terdahulu, Al-Qur'ani, yang mendahului Al-Qur'ani terhadap Al-Quran. Wabil akhirati, dan terhadap alam akhirat, hum yuqinun, mereka adalah orang-orang yang meyakini. Wahum, mereka adalah yang yakin terhadap akhirat itu, yusaddiquna, mereka membenarkan. Jadi kalau yusaddiqun itu membenarkan secara lisan, dia mengucapkan, secara hati mengukai al-iqrar bil lisan. Yang pertama adalah diucapkan di lisan, terus dalam hati secara pengakuan, dan diejawantahkan, diwujudkan, direfleksikan dengan al-jawarih, dengan anggota kita. Itulah yang namanya iman. Jadi iman bukanlah hanya pengakuan, tapi iman itu harus diwujudkan. Nah ini adalah mereka, salah satunya yusaddiquna, mereka yang senantiasa percaya, dan ketika sudah percaya dia wujudkan dalam bentuk segala sesuatu yang nanti untuk bekal, karena dia percaya bahwa ada kehidupan nanti di akhirat gitu. Maka ya ketika kita sekarang di alam dunia selalu diarahkan, dibuktikan dengan praktek-praktek ubudiyah, atau kalau bahasa kita dengan amal solih, amal kebaikan. Hum yusaddiquna, mereka yang membenarkan, bima, terhadap segala sesuatu, fil akhirati, yang nanti ada di akhirat. Minal ba'si, nanti adanya kebangkitan, peristiwa kebangkitan, bahwa kita kehidupan dunia ini tidak mungkin selamanya, tentunya ada batasnya. Nanti ada yang namanya proses Qiyamatul Kubro, selanjutnya
juga nanti ada ba'ats, kebangkitan kita nanti akan setelah kita dimatikan semuanya, nanti kita akan dibangkit ba'dal mauti, setelah kematian, wal hisabi, dan nanti setelah kita dibangkitkan tentunya kita akan ada perhitungan yang namanya hisaban, wa na'imil jannati, dan juga bahwa nanti ada kenikmatan surga. Ini adalah sesuatu yang nanti akan terjadi di alam akhirat ini. Ya, salah satunya mereka yang percaya terhadap kehidupan alam akhirat itu wahwa Abdullah bin Salam, yaitu Abdullah bin Salam, yaitu adalah orang Yahudi, wa ashabuhu, dan sahabat-sahabat yang lainnya. Abdullah bin Salam mereka adalah orang Yahudi yang masuk Islam, dan dia adalah sebagai ulama Yahudi yang masuk Islam. Ini juga sebagai sahabat Kangjeng Nabi yang sangat banyak meriwayatkan terkait hal-hal kejadian-kejadian yang berkaitan dengan Israiliyat, artinya kisah-kisah yang terjadi pada zaman Nabi Yakub dan seterusnya ke sini. Ulaika, mereka itulah ahlu hadis sifat, yang memiliki sifat-sifat ini, karakter ini, ala hudan, tetap di atas petunjuk, ayat karomatin, ada dalam kemuliaan, nazala, yang turun ke petunjuk tersebut, mirobihim, dari Tuhannya, dari pangerannya. Wa ulaika, dan mereka itulah humul muflihun, mereka adalah orang-orang yang berbahagia. Ayan najun, mereka yang selamat, min sukhti, dari kemarahan Allah, dari bebendu Allah, wal adabi, dan dari siksaan Allah. Wahum, mereka itulah ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah sahabatnya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu saja untuk pertemuan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan insya Allah kita akan senantiasa istiqomah lah untuk bersama kita sharing, sama-sama kita mutalaah, musyawarah terkait kita untuk membaca dan memahami dari kitab tafsir Marah Labid ini, kitab tafsir Al-Munir. Mudah-mudahan itu di awal surat Al-Baqarah, salah satunya ini sedang menceritakan dari ciri-ciri orang-orang yang takwa. Alhamdulillah, itulah ini ada 5 tadi. Insyaallah di waktu dan kesempatan kita lanjut. Mudah-mudahan ini ada banyak manfaatnya, wabil khusus untuk kami semua karyawan KUA Kecamatan Ciawi Gebang ini. Mudah-mudahan kami semua ini para pencinta terhadap kutubut turos, kitab-kitab klasik, kalau bahasa ini kitab kuning, sehingga program ini juga dinamakan dengan nasi kuning, ngaji santri kitab kuning. Sekian dulu, mari kita untuk tutup dengan bersama membacakan doa majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sambil ngopi nih, ngaji santri kitab kuning, nasi kuning, ngopi, ngobrol, ninyuh kopi, ngobrol naon? Ayah nu mengikuti tuh? Hah? Non.
Pak Ujang